Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Pencarian arkeologis tentang kejayaan Israel di masa lalu, termasuk diantaranya letak kerajaan dan haikal Sulaiman, sebenarnya telah lama berlangsung. Terhitung sejak tahun 1907, Museum Nasional Prancis untuk Sejarah dan Alam telah melakukan penggalian di Mesir, Suriah, dan Palestina. Akademia yang disponsori oleh keluarga Rothschild bisa dikatakan adalah pionir dari pencarian situs penting haikal Sulaiman. Namun pada masa itu, penggalian tidaklah seberani seperti sekarang hingga mendekati fondasi Haram As-Sharif, situs suci umat Islam. Karena pada masa itu, Palestina masih berada dalam kekuasaan khilafiyah Islam. Hingga saat ini, dari penelusuran yang kami lakukan, penggalian itu masih terus berlanjut dan semakin masif semenjak berdirinya negara Israel. Pada tahun 1970, pemerintah Israel memulai penggalian secara intensif di sisi selatan dan barat luar tembok Masjidil Al-Aqsa. Orang-orang Palestina menduga kuat penggalian terowongan di bawah Masjidil Al-Aqsa itu hanya bertujuan untuk melemahkan fondasi tempat suci umat Islam tersebut. Namun tuduhan itu ditampi oleh Israel. Kami tidak mencoba meruntuhkan Al-Aqsa karena ekskavasi yang kami lakukan berjarak 70 meter arah selatan dari masjid itu. Kata arkeolog Israel Finkelstein dalam artikel In the Age of Jerusalem Archaeological Storm yang diterbitkan The Jewish Daily Forward pada Mei 2011. Selanjutnya, Departemen Arkeologis Kementerian Agama Israel kembali menggali terowongan di dekat bagian Masjid Barat Al-Aqsa pada 1984. Utusan khusus UNESCO di Yerusalem oleh Grabar melaporkan struktur dan bangunan di kompleks Haram As-Sharif semakin memburuk kondisinya lantaran penggalian arkeologis Israel. Pada Februari 2007, Israel melakukan penggalian lagi di bawah kompleks Baitul Maqdis. Kali ini, lokasi ekskavasi mereka semakin mendekati Al-Aqsa, yakni hanya berjarak 60 meter dari masjid tersebut. Sampai sejauh ini, belum ada tanda-tanda keberadaan sisa-sisa kuil Sulaiman di kompleks Al-Aqsa. Dari sekian banyak penggalian yang dilakukan, Israel hanya menemukan terowongan kuno peninggalan Raja Jekoniah yang memerintah kerajaan Yehuda atau Israel Selatan pada tahun 598 hingga 597 sebelum Masehi. Kaum Zionis mengklaim upaya mereka mencari kuil Sulaiman yang hilang telah berhasil lantaran hanya menemukan reruntuhan terowongan Raja Jekoniah. Padahal temuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kuil Sulaiman. Terowongan itu juga tidak memiliki makna keagamaan apapun. Sebuah kebohongan arkeologis yang dilakukan kelompok Persatuan Haikal Sulaiman, sekte ekstrim yang menyerukan penghancuran Al-Aqsa dan membangun kembali Haikal Sulaiman. Organisasi Haikal Sulaiman dilaporkan telah merancang bangunan kuil Sulaiman di Masjid Al-Aqsa. Menurut klaim Yahudi, ada peninggalan kuil sinagog Sulaiman yang mereka anggap sebagai lambang kekuatan. Mereka meyakini bahwa pondasi kuil tersebut berada di bawah Masjidil Aqsa dan telah runtuh. Para ahli sejarah Yahudi menyatakan Sulaiman membangun sebuah kuil yang bernama Bait Allah atau Haikal. Haikal itu menjadi tempat ritual peribadatan umat Yahudi pertama yang indah dan megah. Yahudi juga mengklaim bahwa satu-satunya tempat yang bagus untuk pembangunan kembali kuil lambang kekuatan itu terletak di Bukit Zaitun, yaitu di antara Masjid Al-Aqsa, Al-Qibli, dan Kubah As-Sakhrah. Di tempat ini pemandangannya sangat bagus dan posisinya juga sangat strategis untuk memantau sekitarnya. Padahal jika dirunut ke belakang, Masjid Al-Aqsa adalah masjid tempat beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman pun berada di tempat ini untuk ibadah kepada Allah. Di masjid ini bukan kuil atau sinagog. Di samping itu, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram di Mekah. Seperti dinyatakan Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu bentuk tempat ibadah pun yang ada di muka bumi ini saat Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa dibangun. Sebagian ulama ahli tarikh berpendapat bangunan dasar Masjid Al-Aqsa dibangun oleh para malaikat atau oleh Nabi Adam alaihissalam. Bangunan awal Al-Aqsa tersebut dibangun 40 tahun setelah bangunan dasar Masjidil Haram diletakkan.
Seperti disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Al-Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Saat banjir besar melanda pada masa Nabi Nuh, konon masih dijumpai sisa-sisa bangunan Masjid Al-Aqsa tersebut. Menurut catatan Islam Story, sebagian penulis sejarah kuno menyatakan bahwa Nabi Ibrahim telah memperbarui pembangunan Masjid Al-Aqsa dan menetapkannya sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah bagi dirinya, anak keturunannya, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Nabi Ibrahim asalnya dari daerah Ur, selatan Babilonia, Irak, dan mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah dari penindasan Raja Namrud ke negeri yang diberkahi, yakni Palestina. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Pada waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut datang ke Palestina, Palestina telah didiami oleh bangsa Kanaan yang telah memiliki peradaban yang tinggi, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Pada saat itu, di kawasan kota tua Yerusalem sudah ada bangunan dasar Masjidil Aqsa yang telah runtuh akibat terjangan banjir pada masa nenek moyangnya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian merenovasi Masjidil Aqsa tersebut, yang seterusnya dilanjutkan oleh para nabi keturunannya, termasuk yang tercatat adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Periode selanjutnya adalah Nabi Daud yang pertama kali membangun kota Yerusalem, setelah menguasainya dari masyarakat Jebusit. Nabi Daud alaihissalam lalu mengembangkan dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Adapun Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Yakub alaihissalam. Tahta kerajaan Nabi Daud lalu digantikan putranya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Di kota tua Yerusalem inilah Nabi Sulaiman membangun kembali bangunan Masjidil Aqsa lengkap dengan singgasananya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan, sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun Masjid Al-Aqsa agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ, kecuali agar dikeluarkannya kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun yang pertama dan kedua maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga dikabulkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi Sulaiman adalah nabi utusan Allah yang menyembah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang beribadah di Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi Sulaiman pula yang pertama kali dari kalangan nabi dan manusia yang menuliskan surat dengan basmalah, seperti diabadikan dalam ayatnya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Naml ayat 30. Allahu a'lam bishawab.